Mengapa sekolah vokasi UGM tidak lagi membuka D3? Ketika semua prodi D3 berubah menjadi D4. D4 seperti apa yang harus kita desain? D4 itu tidak akan mencetak tenaga operator atau teknisi. D4 itu mencetak kreator dan inovator, praktisi, perekayasa teknologi terapan. Program Sarjana Terapan adalah program studi setara S1 yang menerapkan kurikulum 60% praktek dan 40% teori. Pada semester akhir, mahasiswa akan melakukan kerja magang di industri, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketika lulus, lulusan disetarakan lulusan S1. Dan ketika memutuskan untuk studi lanjut, akan melanjutkan ke program studi S2 terapan, baik di dalam maupun juga di luar negeri. Jadi, D4 itu menghasilkan lulusan yang mampu untuk mendesain solusi, mendesain prototipe, mendesain produk dalam bentuk yang lebih tangible. Kita terjemahkan ke dalam kurikulum. Mahasiswa D4, syarat lulusnya adalah satu, tentunya menyelesaikan SKS, itu wajib. Nanti mendapatkan ijazah, SKPI, transkrip, dan sebagainya. Yang kedua, mereka harus memiliki sertifikasi kompetensi di bidangnya. Misalnya, welding engineer, product design, rekam medis, dan sebagainya. Sehingga mereka mendapatkan sertifikat kompetensi. Yang ketiga, mereka diwajibkan untuk menghasilkan prototipe dalam bentuk yang tangible. Bisa dalam bentuk benda, tapi juga bisa dalam bentuk sebuah naskah atau kajian atau desain. Dan yang keempat, bahasa Inggris. Kombinasi ini akan menghasilkan lulusan D4 atau sarjana terapan yang unggul. Kita bisa bayangkan, seandainya dari seluruh mahasiswa D4 atau sarjana terapan di Indonesia, 10%-nya saja menghasilkan prototipe yang bisa dipatenkan dan bisa dihilirisasi ke industri atau ke masyarakat. Itu akan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang akan semakin kreatif dari tahun ke tahun. Kita akan bisa mengurangi kadar impor produk-produk luar negeri kita apabila mahasiswa D4 itu ditargetkan menghasilkan prototipe setiap tahun dan harus dipatenkan. Taruh kata 10% atau mungkin 20% dari seluruh mahasiswa sarjana terapan atau D4 seluruh Indonesia menghasilkan prototipe yang dapat dipatenkan. Dari prototipe itu juga bisa dipublikasikan di jurnal terapan, sehingga dosen-dosen di sarjana terapan mereka akan bisa untuk naik ke profesor. Jadi profesorship mereka itu bukan karena mereka menghasilkan paper, tetapi karena mereka menghasilkan produk yang dipaperkan dan menghasilkan paten. Itu yang membuat karakter vokasi ini akan semakin kuat. Ketika mereka mendesain sebuah prototipe, mereka diwajibkan untuk berkolaborasi lintas disiplin dengan mahasiswa di fakultas lain. Mahasiswa S1, S2, S3. Dan ketika sudah mulai berpikir bagaimana nanti mass production-nya atau pembuatan prototipe dalam jumlah yang agak banyak, mahasiswa D1 dan D2 bisa dilibatkan untuk membantu proyek kolaboratif ini. Nah, inilah yang kami desain, yang kita namakan teaching industry. Teaching industry di perguruan tinggi ini menghasilkan banyak sekali prototipe yang biasanya kita impor atau kita memikirkan sesuatu yang baru. Dari ini semua
Bisakah pendidikan kita menghasilkan lulusan yang menciptakan solusi bagi kemiskinan, melompatkan Indonesia naik ke level negara maju atau negara sejahtera, mengangkat kemiskinan ikut naik ke atas, menghasilkan produk nyata. Tidak hanya menghasilkan lulusan yang bangga dengan gelar dan ijazahnya, tetapi memajukan Indonesia karena kompetensinya dan karena produktivitas serta inovasi. Yang mampu membawa Indonesia tidak tertinggal oleh perubahan yang terjadi di luar, tapi kita akan masuk ke dalam perubahan dan memimpin perubahan ini. Bisakah Indonesia? Bisakah pendidikan di Indonesia seperti itu? Harus bisa, dan saya yakin bisa. Dan saya yakin dengan konsep yang tadi saya jelaskan, kita pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Saya yakin. Terima kasih.